Di padang rumput yang luas, terlihat papan bertuliskan ritual pemakaman istri Pangeran Wok. Semua pangeran dan Heso membungkuk memberikan penghormatan terakhir atas kepergian Nyonya He. Baek-ah terus menangis sambil memandangi lukisan Nyonya He yang ia buat. Heso terus menangis saat duduk di samping Baek-ah dan mengatakan kalau ia sangat merindukan Nyonya He. Baek-ah juga berjanji akan menjaga Heso mulai sekarang, menggantikan Nyonya He yang sangat ia sukai. Wang-eun selalu mencari cara untuk menghibur hati Heso. Ia membuat 2 boneka yang menggambarkan mereka berdua saat sedang berkelahi. Wang-eun sangat senang akhirnya bisa melihat senyuman Heso kembali, walaupun cara yang ia gunakan seperti anak-anak. Wang Wok terkejut saat mengetahui rencana mengenai pernikahan yang akan dilakukan Heso begitu cepat. Karena hal itu kurang pantas dilakukan dalam suasana berduka seperti sekarang. Namun berita mengenai pernikahan itu sangat cepat menyebar. Para pangeran merasa keberatan jika Heso akan dinikahkan oleh pria tua yang telah memiliki banyak anak. Hal ini sama saja seperti hidup Heso dijual melalui pernikahan tersebut. Wang Wok langsung meminta bantuan saudara-saudaranya untuk menyusun rencana agar dapat membatalkan pernikahan tersebut. Chaeryeong sedang mengemasi barang-barang Heso sembari menangis. Tiba-tiba dari jendela Wang-eun muncul dan mengajak Heso untuk cepat pergi dari sini. Ternyata di luar juga sudah ada Baek-ah yang membantu mereka untuk mengelabui para penjaga. Wang Jung dan Wang Wok yang akan membawa Heso pergi menunggangi kuda. Namun dalam perjalanan, Putri Yeonhwa melihat kakaknya yang sangat mencurigakan seperti membawa lari seseorang. Ia pun menyuruh pengawalnya untuk mengikuti sang kakak. Untung saja itu hanya jebakan yang mereka buat. Ternyata Heso sebenarnya dibawa oleh Wang So untuk pergi ke suatu tempat. Heso tidak menyangka kalau Wang So memiliki sifat baik dan mau membantu dirinya. Di pertigaan jalan, mereka malah berpapasan dengan pasukan dari kerajaan dan para pangeran lainnya. Guru Jimong, salah satu pegawai kerajaan, meminta agar Nona Heso dapat ikut dirinya menuju istana. Sontak semua pangeran terkejut dan tak menyangka ternyata pria yang akan menikahi Heso adalah ayah mereka sendiri, alias Raja Wanggun. Wang So terus menahan Heso untuk tidak pergi ke istana karena akan sulit keluar dari sana. Namun, tidak mungkin baginya untuk menantang perintah raja. Dengan terpaksa, Heso pun masuk ke dalam tandu menuju istana. Selir O yang mengurus segala keperluan istana mendapat berita kalau raja akan menikahi seorang gadis malam ini. Ia pun pergi mendatangi Heso untuk menyambutnya. Selir O membawa Heso masuk ke sebuah ruangan dan mengatakan akan memeriksa seluruh tubuhnya. Karena wanita yang akan dinikahi oleh raja tidak boleh memiliki bekas luka sedikit pun di badannya. Jelas saja Heso tidak nyaman dengan hal tersebut, tapi para pelayan dan Selir O tetap memaksa untuk melepas baju yang Heso kenakan. Para pangeran terus mencari cara untuk menghentikan pernikahan Heso, seperti halnya Wang Jung dan Wang Wok yang menemui ibu mereka masing-masing untuk membujuk raja membatalkan pernikahannya. Selain itu, Baek-ah terus membujuk Wang So untuk membawa lari Heso dari istana ini dan mencari cara untuk membatalkan pernikahan. Tibalah malam pernikahan. Heso sudah terlihat sangat cantik dan menunggu raja di kamarnya. Namun saat di lorong, raja melihat Wang Wok sudah berlutut dan memohon untuk membatalkan pernikahan ini dengan alasan banyaknya keturunan raja yang akan menimbulkan masalah baru. Raja merasa tersinggung dengan perilaku Wang Wok. Ia menolak apapun hal yang menantang keputusannya. Belum lama dari itu, datang Wang So yang juga berusaha meyakinkan raja untuk membatalkan pernikahan. Jelas saja raja semakin marah. Tiba-tiba terdengar suara pecahan yang sangat keras dari dalam kamar. Ternyata Heso melukai dirinya sendiri untuk membatalkan pernikahan tersebut. Karena raja tidak bisa menikah dengan wanita yang memiliki bekas luka di tubuhnya. Raja begitu terkejut melihat perilaku Heso yang begitu berani melawan perintahnya. Karena merasa kecewa, ia pun pergi meninggalkan mereka semua. Akibat dari perilaku yang telah Heso lakukan, raja menurunkannya menjadi seorang dayang. Menurut Jimong, hukum itu sudah sangat ringan dibandingkan menjadi seorang budak. Para pangeran berlarian untuk melihat keadaan Heso karena semenjak kejadian itu, mereka sangat mengkhawatirkannya. Heso pun pergi mendatangi Selir Oh untuk belajar menjadi dayang di istana. Semua dayang yang bekerja di sana menatap sinis ke arah Heso.
Heso tak sengaja mendengar suara kegaduhan yang berasal dari kamar putra mahkota. Ternyata ia sedang menahan kepanasan dan gatal karena alergi penyakit yang dialaminya. Heso mencoba memberikan obat teh untuk meredakan gatal dan panas tersebut, karena ibunya memiliki penyakit yang sama seperti putra mahkota. Namun saat selir Oh tahu kalau Heso membantu putra mahkota, ia langsung dimarahi karena hal ini menyangkut rahasia istana dan dapat mengancam posisi pangeran pertama. Para pangeran sedang merayakan ulang tahun pangeran ke-10 Wang En dengan minum bersama. Sedangkan Heso, ia meminta izin kepada selir Oh untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata dia menyiapkan dekorasi tempat untuk memberikan kejutan pangeran ke-10. Saat Wang En setengah mabuk karena terlalu banyak minum, Heso mengajaknya ke suatu tempat dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun yang sangat menghibur Wang En. Selain itu, pangeran lainnya juga memberikan pujian kepada Heso karena bakat menyanyinya yang sangat bagus. Waktunya pemberian kado untuk Wang En yang sedang berulang tahun. Ia sangat senang atas hadiah yang diberikan saudara-saudaranya. Hanya Pangeran Wangso yang belum memberikan hadiah sama sekali. Ia pun meminta saran Wang Yo untuk meminta hadiah apa yang tepat kepada Wangso. Namun, saat Heso meyakinkannya, ia pun mengatakan kepada Wangso agar ia dapat membuka topeng di depan para saudara-saudaranya. Wangso pun membuka topeng tersebut dan suasana menjadi canggung. Terlihat dari wajah Wang En merasa sangat bersalah. Saat Heso mengejar Wangso, ia mengatakan kalau sangat membenci tatapan belas kasihan yang terpancar dari setiap orang yang melihat bekas lukanya. Kerajaan Goryeo sedang mengalami bencana suatu kekeringan yang sudah berlangsung cukup lama. Istana akan mengadakan ritual pemanggilan hujan. Adapun di antara pangeran akan dipilih salah satu yang akan memimpin upacara tersebut. Saat raja mengambil acak nama yang ada di dalam guci, terpilihlah nama pangeran keempat, Wangso, untuk memimpin ritual yang mereka yakini sebagai seseorang yang dikehendaki langit. Upacara ritual pemanggilan hujan pun tiba. Rakyat Goryeo merasa heran bagaimana mungkin seorang serigala kejam seperti Wangso dapat menjadi pemimpin yang mampu menurunkan hujan. Mereka semua mencemoohkan Wangso dan melemparinya dengan sampah. Hingga saat di dalam istana, ia tidak kuat melihat pandangan hina yang dilontarkan raja dan yang lainnya. Wangso pun melarikan diri dari upacara tersebut dan merasa sangat malu. Ratu Yo dan Wang Yo pun memanfaatkan situasi tersebut untuk mengganti posisi Wangso sebagai pemimpin ritual esok hari. Semalaman Heso membuat ramuan kosmetik yang pernah dipelajarinya di masa modern untuk membantu menutup bekas luka Pangeran Wangso. Keesokan harinya, tibalah ritual pemanggilan hujan yang akan diadakan kembali. Wangso sempat berdebat dengan gurunya untuk menyerah memimpin upacara tersebut. Karena yang ia tahu, rakyat Goryeo jelas saja menolak posisinya. Tiba-tiba, Heso datang untuk memberikan suatu bedak yang dapat menutupi bekas luka di wajah Wangso. Perlahan, Heso memoleskan bedak tersebut hingga akhirnya Wangso terkejut melihat wajah barunya. Mulai dari situ, ia menunjukkan rasa cintanya kepada Heso dan meminta untuk wanita tersebut menjadi miliknya. Saat Wang Yo ingin menduduki tandu itu, Wangso pun datang dan menghentikan sang kakak. Ia sangat terkejut saat melihat bekas luka Wangso yang sudah hilang. Begitupun dengan rakyat Goryeo yang sudah menunggu di gerbang istana. Yang awalnya menolak dan menghina Pangeran Wangso, mereka mulai memuja dan memohon bantuan kepada pangeran agar dapat mendatangkan hujan. Semua orang kerajaan, termasuk raja dan Ratu Yo, sangat terkejut. Saat Wangso sudah berada di atas tangga untuk memulai upacara, tiba-tiba awan mulai mendung dan menurunkan hujan. Semua rakyat merasa senang dan berterima kasih kepada Pangeran Wangso. Namun di saat yang bersamaan, Heso dapat melihat kejadian masa yang akan datang dan terjadi pada kerajaan Goryeo, di mana Wangso akan menjadi raja penerus Raja Wanggun sekarang, yang mana dalam sejarah Korea, ia merupakan Raja Gwangjong dan terkenal sangat kejam dalam buku sejarah. Ia akan membunuh semua saudara-saudaranya yang menentang aturan kerajaan.
Mendapat penglihatan itu, Heso menjadi sangat takut dan cemas. Ia mengkhawatirkan kondisi para pangeran yang akan mati di tangan Wangso, jika benar ialah Gwangjong dalam sejarah mereka. Heso pun memperingatkan Wang Wok untuk menjauh dari istana jika tidak ingin mati terbunuh. Ia terus mengatakan kepada Wang Wok untuk berhati-hati dengan Wangso. Heso langsung pergi mendatangi Guru Jimong, pria yang pernah ia temui saat di danau. Ia mempertanyakan siapakah Gwangjong sebenarnya, karena Heso terus mendapatkan penglihatan yang mengerikan tentang masa depan yang akan datang. Ternyata Guru Jimong juga pernah mengalami mati suri akibat tenggelam saat masih kecil. Ia juga dapat melihat masa depan di mana banyak barang-barang modern akan ditemukan di masa yang akan datang, termasuk siapa yang akan menjadi Gwangjong dan bagaimana nasib kerajaan Goryeo. Banyak pertanyaan lain yang ingin ditanyakan Heso, tapi Guru Jimong hanya berpesan, apapun usaha yang akan kita lakukan untuk masa depan, kita tetap tidak dapat menantang kehendak langit. Wangso berterima kasih kepada Heso karena telah merubah kehidupannya menjadi lebih bahagia sekarang. Akhirnya, Raja dapat memandang wajahnya kembali tanpa rasa kasihan. Dan itu pertama kalinya ia dapat memanggil Raja dengan sebutan ayah. Melihat senyuman bahagia Wangso, Heso merasa percaya diri akan dapat merubah pria itu agar tidak membunuh saudara-saudaranya kelak. Keesokan harinya, Raja mengunjungi para pangeran yang sedang berkumpul menyantap makanan mereka. Raja menanyakan apa hadiah yang ingin Wangso dapatkan sebagai imbalan kerja kerasnya. Wangso hanya menginginkan Heso dapat naik pangkat menjadi dayang khusus untuk dirinya. Raja pun akhirnya menyetujui hal itu. Raja juga mengumumkan rencana pernikahan pangeran ke-10, Wang En, yang akan menikahi anak dari seorang panglima perang. Mendengar hal itu, Wang En sangat terkejut. Ia harus menikahi wanita yang tidak dicintainya dan tidak ia kenal sama sekali. Wang En terus memohon kepada Raja untuk membatalkan perintah itu. Namun tak ada satupun orang yang dapat menentang kehendak Raja kecuali ingin dihukum seberat mungkin. Sebelum Wang En menyetujui itu, ia menatap ke arah Heso seperti mengisyaratkan bahwa hanya dia wanita yang dicintainya. Tibalah pernikahan pangeran ke-10, Wang En dengan Doksun, anak dari seorang panglima perang. Sejak lama, Doksun menyukai Wang En dibanding pangeran-pangeran lainnya. Walaupun Wang En seringkali bersikap kekanak-kanakan dan mengacuhkannya. Cintanya terhadap pangeran Wang En tidak pernah hilang hingga sang ayah merasa heran kepada anaknya itu. Doksun meminta Heso untuk membujuk Wang En keluar dari kamarnya karena acara pernikahan akan segera dimulai. Hanya Heso yang dapat membuka pintu kamar pangeran Wang En. Ternyata selama ini, Heso menyadari perasaan yang dimiliki Wang En kepadanya. Pangeran pun memintanya untuk menjadi istri kedua dan berjanji akan lebih memperhatikannya. Tapi jelas saja, Heso menolak karena ia tidak ingin diduakan dan telah menganggap Wang En sebagai sahabatnya. Selesai berbicara, akhirnya Wang En keluar dari kamar dengan perasaan amarah dan kecewa saat mengetahui kalau Heso tidak menyukainya sedikit pun. Doksun sangat bahagia saat menerima hadiah pernikahan dari para pangeran. Sang ayah sampai merasa takjub melihat senyum bahagia putrinya. Dari kejauhan, saat Heso sedang melihat pernikahan Wang En, ia kembali mendapat penglihatan di mana Wangso akan membunuh pangeran Wang En dan istrinya dengan pedang miliknya di masa yang akan datang. Heso sangat ketakutan dan lari dari sana. Wang Wok yang merasa aneh melihat Heso langsung mengejarnya dan mencoba menenangkan wanita tersebut. Ia terus memperingati Wang Wok untuk menjauh dari Wangso dan tetap menjaga diri. Tiba malam pertama bagi Wang En dan Doksun, namun pangeran sama sekali tak ingin berbagi tempat tidur dengan istrinya. Doksun tak keberatan dengan tingkah Wang En, rasa cintanya malah semakin besar. Ia pun dengan senang hati tidur di lantai sambil memandangi wajah suaminya. Heso terus mengurung diri di dalam kamar. Ia masih sangat ketakutan mendapatkan bayangan pangeran Wang En yang akan segera mati. Karena kesulitan bernafas, ia pun pergi ke tepi danau dan tak sengaja bertemu dengan Wangso. Hal itu membuat dirinya semakin ketakutan. Heso terus mengatakan agar tidak mendekati dirinya lagi dan pergi dari hidupnya.
Wangso putus asa, karena semua orang menginginkannya pergi, tapi ia memohon jangan sampai wanita yang dicintainya pun menyuruh dirinya pergi, karena ia akan sangat kecewa. Wangso pun membawa Heso pergi keluar istana menunggangi kuda. Hal itu terlihat oleh Pangeran Wangjung. Ia langsung melaporkannya kepada Wangwok. Mereka pun pergi untuk mengejar Heso karena jika sampai ketahuan, ini bisa menjadi hukuman berat bagi Heso. Ternyata mereka pergi ke suatu pantai untuk melihat matahari terbit dan saling bercerita. Tak ada cara lain untuk menolak ajakan Wangso. Di sana, Heso mengatakan kalau ia sudah menyukai pria lain. Dengan gampangnya Wangso mengatakan selagi pria itu bukan Baekah, ia akan membunuh orang yang mengambil wanita yang dicintainya tersebut. Saat perjalanan pulang, mereka berpapasan dengan Wangwok dan Wangjung. Namun Heso tetap memilih pulang bersama Wangso, karena ia takut terjadi perkelahian di antara mereka dan dapat melukai Pangeran Wangwok. Heso bertemu dengan Wangwok di suatu goa tersembunyi yang tembus dengan kolam air panas dari dalam istana. Wangwok mengatakan akan meminta izin kepada raja untuk menikahi Heso, agar mereka dapat hidup bahagia jauh dari istana. Namun, pertemuan mereka diketahui oleh Selir-Oh. Ia menyuruh Heso jangan lagi berhubungan dengan para pangeran, karena itu melanggar aturan seorang dayang. Selir-Oh pun mengajak Heso untuk ikut bersamanya pergi dari istana dan merawat dirinya yang sedang sakit. Namun Heso menolaknya. Ia ingin tetap di istana ini untuk merubah peperangan antar saudara yang akan terjadi. Selir-Oh terus menentang hal itu, karena semua orang yang berada di istana ini hanya mementingkan tahta mereka dan akan lupa dengan janji serta cinta mereka dahulu. Karena sebenarnya Selir-Oh merupakan cinta pertama raja saat muda, namun mereka tidak dapat bersatu karena perbedaan kasta. Pangeran Baekah sedang melukis para imigran yang pindah dari kerajaan Hubekji setelah ditaklukkan oleh Goryeo sehingga rakyatnya dikirim menjadi budak. Ia bertemu dengan seorang wanita yang merobek lukisannya. Wanita itu juga bertemu kembali saat Baekah sedang memainkan alat musik. Disitulah awal mula ketertarikan Baekah dengan wanita tersebut. Ternyata dia adalah seorang putri yang masih tersisa dari kerajaan Hubekji yang bernama Wuhi. Wanita itu juga sedang merencanakan kudeta terhadap Raja Wanggun untuk membalaskan dendam atas runtuhnya kerajaan yang didirikan ayahnya dahulu. Tak sengaja, Baekah memergoki wanita tersebut dengan seorang menteri istana yang sedikit mencurigakan. Tampaknya ia tak terlalu memperdulikan itu. Baekah lebih tertarik mengusik wanita tersebut. Pangeran Wangwok menemui ibunya dan adiknya Yeonhwa untuk meminta izin menikahi Heso dan hidup bahagia di luar istana. Namun keputusan itu ditantang oleh sang adik, karena jika Wangwok pergi dari istana, kesempatan untuk menjadi raja akan hilang. Obsesi Yeonhwa yang ingin menjadi penguasa tertinggi di Goryeo membutakannya dan membuatnya menghalalkan segala cara. Ia pun berani melawan ibunya yang menyetujui keputusan Wangwok. Yeonhwa menemui Ratu Yo untuk menyerahkan diri agar bisa saling bekerja sama membantu Wangyo mendapatkan tahtanya sebagai raja. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk dapat mengadu domba atas kepercayaan putra mahkota terhadap Wangso, agar mereka lebih mudah membunuh pangeran pertama jika Wangso dapat pergi dari istana. Mereka juga menjebak Heso untuk memberikan minuman kepada putra mahkota, di mana dalam minuman tersebut sudah ditambahkan racun, sehingga kelak Heso akan menerima hukuman gantung. Wangso yang mengetahui rencana jahat sang ibu merasa bingung bagaimana cara agar menghentikan jebakan tersebut nantinya. Tibalah saat pertemuan keluarga raja dengan para pangeran. Mereka bermain bersama dengan meminum setiap gelas yang sedang disajikan. Karena putra mahkota tidak bisa meminum alkohol, ia pun menginginkan segelas teh sebagai pengganti. Saat Heso mulai memberikan minuman tersebut, Wangso mengajukan diri untuk meminum teh pemberian dari putra mahkota sebagai rasa terima kasihnya. Gelas pertama yang Heso berikan sengaja dipecahkan oleh Wangso untuk mengulur waktu. Namun saat pangeran pertama yang langsung memberikannya, ia tidak dapat menghindari teh beracun itu. Yeonhwa yang melihat apa yang dilakukan Wangso sangat terkejut dan takut terjadi sesuatu dengan pria yang juga ia sukai.
Namun Wangso berhasil meminum 3 gelas teh itu dan menahan rasa sakit yang ia alami. Hal itu dilakukannya untuk melindungi putra mahkota, terutama Heso dari hukuman yang sangat berat. Wangso pun meminta izin raja untuk pergi dari tempat tersebut. Ia dengan cepat menjauh dari tempat itu agar tidak ada orang yang tahu dan menyembunyikan teh racun tersebut. Darah mulai keluar dari mulutnya, hingga tubuhnya tak kuat menahan rasa sakit. Heso yang melihat hal itu langsung berteriak meminta pertolongan. Yonhwa yang mengetahui kalau Wangso sedang menyelamatkan Heso, ia pun mengajukan diri meminum teh tersebut agar semua orang tahu kalau yang memasukkan racun dalam minuman itu adalah Heso.